Nah, syabab, ada satu kisah menarik dalam pendidikan Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini yang diceritakan langsung oleh kakak letingnya. Beliau yang menceritakan ini adalah guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibnu Sadli. Apa kabar syabab? Semoga kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bertemu dengan saya, Adnan Ferdiansah. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang biografi guru-guru kita, yang insya Allah kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau dan dari perjalanan dakwah-dakwah beliau. Jika kemarin kita sudah membahas tentang biografi dan perjalanan guru kita, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, kurang afdol sepertinya kalau kita tidak membahas adiknya syabab. Ya, adiknya Ustadz Khalid Basalamah. Buat yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu, ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah syabab, seorang tokoh atau seorang ustadz yang akan kita bahas pada video kita kali ini tidak bisa lepas atau senantiasa dikait-kaitkan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Bahkan di awal-awal dulu, kalau tidak salah pada tahun 2014, awal-awal saya mengenal dakwah sunnah ini dan kenal dengan Ustadz Khalid dan beliau ini, saya sempat berpikir dan merasa takjub kepada orang tuanya bagaimana cara mendidik anak-anaknya bisa menjadi ustadz dan bergelar doktor. Nah, mungkin kalian juga ada yang sama berpikiran dengan saya awal-awal mengenal dakwah sunnah dan kenal ustadz-ustadz sunnah yang ada di dalamnya. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan dengan SRB-nya. Nah, mengapa Ustadz Syafiq ini senantiasa dikaitkan dengan Ustadz Khalid? Jawabannya karena Ustadz Syafiq dan Ustadz Khalid memiliki marga yang sama, yaitu marga Basalamah. Syabab, sedikit saya akan membahas tentang masalah marga nih, supaya teman-teman bisa menambah khazanah keilmuan kita tentang arti dari sebuah marga, teman-teman. Marga adalah suatu nama keluarga atau kabilah atau juga suku, dan marga juga bisa diartikan dari tempat lahir, teman-teman. Misal marga Ustadz Khalid dan Ustadz Syafiq itu sama, yaitu bermarga Basalamah. Bisa diartikan bahwa Ustadz Syafiq dan Ustadz Khalid ini memang beliau ini berasal dari satu kabilah yang sama, yaitu kabilah atau banu atau suku yang bernama Basalamah. Ya, contohnya seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang memiliki marga atau lahir dari kabilah Bani Hashim, yang sama dengan salah satu guru kita, yaitu Ustadz Subhan Bawazir. Sama-sama berasal dari satu kabilah, yaitu kabilah Bani Hashim. Nah, di Indonesia sendiri pun banyak tempat atau daerah atau suku yang masih menggunakan nama marga. Salah satunya contoh seperti saudara-saudara kita yang berasal dari suku Batak, itu sangat banyak memiliki nama marga. Seperti Siregar, Nasution, marga Batubara, Napitupulu, marganya Bang Hotman Paris, Hutapea, dan banyak marga-marga yang lainnya, teman-teman. Nah, seperti sahabat saya empunya channel IMD Story ini, beliau bernama Irfan Febrian Siregar. Dan salah satu guru kami di Bandar Lampung ini juga ada yang keturunan dari Medan, teman-teman. Beliau bernama Ustadz Syahrul Khair Nasution. Marga beliau adalah Nasution. Nah, marga Nasution ini sama dengan salah satu jenderal besar di Indonesia, pahlawan revolusi, yaitu
Jenderal Abdul Haris Nasution rahimahullahu ta'ala. Beliau sama-sama memiliki marga Nasution dan sama-sama menjadi orang yang besar, walaupun bukan terlahir dari satu rahim yang sama, teman-teman. Nah, itu sedikit penjelasan tentang pembahasan sebuah nama marga. Semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita ya, teman-teman. Nah, kita kembali ke pembahasan tentang Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini juga memiliki latar pendidikan yang sama seperti kakaknya, seperti Ustaz Khalid Basalamah. Sama-sama memakai alma mater UIM, yaitu Universitas Islam Madinah. Tapi tunggu, sabar. Sebelum kita jauh lebih membahas tentang latar belakang Ustaz Syafiq dalam pendidikannya di Universitas Islam Madinah, kami akan mengajak teman-teman untuk kilas balik pada kehidupan beliau pribadi. Nah, Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini lahir di kota Jember pada tahun 1977 atau lebih muda 2 tahun dari Ustaz Khalid Basalamah. Dan beliau semasa kecilnya mengenyam pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah di Bondowoso. Nah, di pondok pesantren tersebut beliau sembari sekolah SMP atau MTS, teman-teman, yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri, dan lulus pada tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan SMA-nya di pondok pesantren yang sama, yaitu MAN atau Madrasah Aliyah Negeri, dan lulus pada tahun 1996. Setelah beliau lulus dari Pondok Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso, Ustaz Syafiq Riza Basalamah melanjutkan pendidikannya itu ke Lipia, program Diploma 1 atau D1, dan tamat pada tahun 1998. Syabab, kita masuk ke dalam pembahasan tentang pendidikan Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini di Saudi Arabia, tepatnya di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Nah, jadi setelah beliau lulus dari Diploma 1 di Lipia, Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini langsung mendaftarkan diri ke Universitas Islam Madinah dan mengambil program Syu'batul Lughah Al-Arabiyah atau program bahasa Arab, dan tamat pada tahun 1999. Nah, setelah beliau lulus dari program Syu'batul Lughah Al-Arabiyah, beliau kemudian langsung melanjutkan pendidikannya masih di universitas yang sama, yaitu Universitas Islam Madinah, dan dengan mengambil Fakultas Dakwah dan Usuluddin, dan tamat dengan predikat cum laude pada tahun 2003. Karena prestasinya ini, Ustaz Syafiq Riza Basalamah melanjutkan studinya atau pendidikan agama Islamnya untuk mengambil gelar masternya di universitas yang sama, dan tamat pada tahun 2007 dengan kembali dengan predikat cum laude. Masya Allah. Tak lama kemudian, Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini melanjutkan studinya dan mengambil gelar doktornya di universitas yang sama dengan mengambil disertasi yang berjudul Juhudu al-Musassah wal Hay'ah al-Islamiyah fi Indonesia at-Tashodi li at-Tanshir. Beliau membahas bagaimana usaha ormas Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia, syabab. Dan di hadapan pengujinya yaitu Profesor Dr. Ali bin Ibrahim An-Namla, kemudian Asy-Syaikh Dr. Fuad Abduh Al-Ba'dani, dan Profesor Dr. Ghazi Al-Mutayri. Beliau berhasil mempertahankan disertasinya dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu summa cum laude. Masya Allah, teman-teman. S1-nya cum laude, S2-nya cum laude, dan S3-nya summa cum laude. Dan pengujian disertasi tersebut diadakan di Aula Al-Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah. Bahkan di akhir acara, pihak kampus ingin menerjemahkan disertasi beliau ke dalam bahasa Indonesia. Masya Allah. Supaya saudara-saudara kita yang tidak mengerti bahasa Arab itu bisa mengambil pelajaran dari disertasinya Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini, cabab. Dan ada yang Masya Allahnya lagi dari Ustaz Syafiq Riza Basalamah ini, beliau tidak hanya mengambil
ilmu dalam agama Islam ini di universitasnya saja atau di Universitas Islam Madinah saja, tapi beliau aktif dalam mengikuti kajian-kajian para masyayikh di sana. Salah satunya seperti Fadilatus Syekh Al-Alamah Abdul Muhsin bin Hamid Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Jadi sedikit banyak pembawaan Ustaz Syafiq Rijal Basalamah dalam berdakwah itu terpengaruh dari gurunya, yaitu Fadilatus Syekh Abdul Muhsin Al-Badr ini, teman-teman, yang pembawaannya lembut dengan kata-kata yang santun. Nah, syabab, ada satu kisah menarik dalam pendidikan Ustaz Syafiq Rijal Basalamah ini yang diceritakan langsung oleh kakak letingnya. Beliau yang menceritakan ini adalah guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan kisah ini pada salah satu kajian beliau. Nah, beliau menceritakan seperti ini, syabab. Ustadz Syafiq itu adik leting saya di UIM. Beliau itu Masya Allah hafalan hadisnya. Beliau itu ikut waktu itu perlombaan hafalan hadis 500 hadis beserta syarah tafsirnya, dan beliau juara 1 di Madinah. Ini cerita dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala yang memuji kepintaran dan keilmuan Ustaz Syafiq Rijal Basalamah. Masya Allah, teman-teman, kita punya guru yang bukan kaleng-kaleng ini. Namun ya, sepintar apapun seorang da'i yang mengajarkan tentang al-haq pasti akan menghadapi juga ujian-ujian dalam berdakwah. Tidak terlepas juga ujian kepada Dr. Syafiq Rijal Basalamah ini, teman-teman. Pada tahun 2017, kajian beliau di salah satu kota di Indonesia pun sempat dibatalkan dengan alasan takut akan mengganggu ukhuwah antar umat Islam. Kan lucu ini kan, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Syafiq Rijal Basalamah ini adalah qala Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, dan perkataan-perkataan ulama tentang syariat atau hukum-hukum Islam. Namun malah ditakutkan akan mengganggu ukhuwah dalam masyarakat. Dan beliau juga pernah dituduh berfaham radikal, pernah dituduh berfaham teroris. Sekarang bagaimana bisa dai atau mubaligh yang senantiasa mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, untuk tidak mengejek-ngejek pemimpin, untuk tidak menjelek-jelekan pemimpin, sangat melarang keras umat untuk tidak turun ke jalan mendemo pemimpin, yang senantiasa mengajak jamaahnya umat untuk mendoakan yang terbaik untuk pemimpin, bisa dicap mempunyai paham radikal, bisa dibilang pintu untuk pemahaman-pemahaman teroris. Ini kan bertolak belakang dari fitnah dan kenyataan yang terjadi, syabab. Dan ada kisah dari perjalanan dakwah beliau pun pada tahun 2020, kalau menurut saya pribadi ini yang paling parah, yaitu Ustaz Syafiq Rijal Basalamah ini terancam ingin dibunuh, syabab. Masya Allah, sungguh beratnya ujian para guru-guru kita dalam mendakwahkan al-haq di negara kita tercinta ini. Beratnya ujian mereka dari dituduh Wahabi, tukang pemecah belah umat, berfaham radikal, teroris, bahkan ada yang mau diusir dari Indonesia. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga guru-guru kita dari makar-makar dan keburukan-keburukan yang menimpa kepada diri mereka pribadi dan keluarga mereka. Tapi pernahkah kita sendiri yang senantiasa duduk di kajian-kajian mereka itu menyaksikan guru-guru kita ini mengajak jamaahnya untuk melawan yang membubarkan kajian mereka, melawan yang memfitnah-fitnah mereka dengan fitnah-fitnah yang keji? Pernah? Gak pernah, syabab. Satu kali pun guru-guru kita itu senantiasa mewasiati kita untuk sabar dalam menghadapi ujian dalam menuntut ilmu. Orang atau dai-dai seperti ini kok ya dimusuhi dengan alasan mengganggu kestabilisasi negara, mengganggu ukhuwah antar umat Islam. Ini kan lucu ini. Ini lucu nih, sahabat.
Jadi buat kalian yang baru berhijrah dan mendapati fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang terkadang fitnah tersebut datangnya dari keluarga terdekat kita, jalan keluarnya sama satu sebab, yaitu sabar dalam menghadapinya. Dan kita buktikan kepada keluarga kita dengan kita berhijrah ke manhaj salaf, itu mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih santun dalam berkata, lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua. Pokoknya ya kita buktikan dengan perubahan pribadi kita menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Siapa tahu dengan keluarga kita melihat perubahan yang baik di diri kita, mereka menerima dengan keputusan kita. Siapa tahu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu sebagai lahan dakwah yang nantinya keluarga kita ikut dalam hijrah ke manhaj salaf ini, sahabat. Jadi sabar adalah jalan solusinya. Ista'inu bis-sabri was-salat. Nah, syabab, setelah kita mengetahui latar belakang keilmuan Ustaz Syafiq Ridza Basalamah, kemudian beratnya beliau dalam berdakwah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu apa sih karya dari Al-Ustaz Syafiq Ridza Basalamah ini. Ustaz Syafiq Ridza Basalamah ini memiliki beberapa karya ilmiah. Beliau mengarang beberapa kitab atau buku. Yang pertama, beliau mengarang buku yang berjudul Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Nah, di buku ini berisikan tentang pelajaran dalam menghadapi biduk rumah tangga. Nah, buat teman-teman nih yang jomblo, ayo jomblo, beli buku ini. Jadi nanti kalau kalian sudah menikah, kalian bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan benar. Dan buat teman-teman yang sudah menikah pun boleh tentunya beli buku ini, nanti diajari atau belajar bareng dengan pasangan kalian masing-masing. Dan buku ini juga pernah beliau bawakan dalam kajian beliau. Jadi buat teman-teman yang ingin melihatnya langsung bisa merujuk ke channel resmi beliau, yaitu SRB atau Syafiq Ridza Basalamah. Kemudian ada buku yang berjudul Rumahku Masih Ngontrak. Nah, di buku ini menceritakan atau berisikan tentang pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memiliki rumah di surga, teman. Nah, ini adalah impian dari setiap kaum muslimin, memiliki rumah di surga. Dan buku ini pun pernah beliau bedah dan beliau bawakan di salah satu kajian beliau. Kemudian ada buku juga yang berjudul Setengah Isi Setengah Kosong. Kemudian ada juga buku yang berjudul Mimpi Bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syabab, itulah sedikit kisah perjalanan hidup dan biografi dari Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Syafiq Ridza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalamah hafizahullah ta'ala. Semoga dari yang sedikit ini kita bisa mengambil pelajaran tentang sabarnya beliau dalam menghadapi ujian dan semangatnya beliau dalam menuntut ilmu syar'i yang insya Allah akan berguna untuk diri kita sendiri. Nah, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian luar biasa, kalian the best. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, dibagikan video-video kami apabila kalian merasa video-video kami bermanfaat, supaya manfaatnya lebih meluas lagi, teman-teman. Dan saya akhiri, saya Adnan Ferdiansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.